Hai guys, selamat datang lagi di Cerita Maya bersama saya, Maya Anantia. Oke, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat, tetap sehat, jaga imun ya guys. Jangan lupa jemur-jemur, minum vitamin, dan olahraga ringan aja. Oke, untuk hari ini aku akan bahas viral di sosmed. Berita apa aja yang akan kita bahas hari ini? Sebelum kita mulai ke videonya, sebelumnya aku minta tolong jempolnya ya guys. Dan setelah jempol, tolong di subscribe buat yang belum subscribe. Dan juga nyalain bel notifikasi biar kalian tahu kapanpun aku upload video, oke? Dan setelah itu kita akan langsung lanjut ke videonya guys, oke? Simak baik-baik. Kali ini ada beberapa berita viral yang pastinya cukup bikin geleng-geleng kepala juga. Ya udah, langsung aja kita langsung lanjut di cerita yang pertama. Ada heboh-hebohan nih cerita anak yang mau mempecarakan sang ibu, jadi ibu kandung, tapi akhirnya berakhir dengan damai. Nah, di berita update kali ini ada lagi berita yang serupa, tapi lebih banyak dramanya, ya ini kayak berita FTV gitu loh. Pasalnya si anak menuntut uang 3 miliar kepada ayahnya sendiri, yang sebenarnya ayahnya tuh udah sepuh banget, umurnya udah 85 tahun guys. Terus kalau mau jalan juga udah susah, harus dipapah gitu sama anak yang lain. Tega gitu ya dimintain duit sama anaknya 3 miliar dengan cara dituntut di pengadilan guys. Jadi ini kejadiannya terjadi di Bandung, dimana anaknya inisial D menggugah ayahnya secara perdata agar si ayah membayar uang 3 miliar terkait masalah perjanjian penggunaan lahan gitu. Dan kasus ini benar-benar ribet banget dan panjang banget, karena yang terlibat itu bukan hanya ayahnya doang, dan ternyata si D ini ingin menggugat juga kakak pertama juga adiknya gitu loh. Jadi si D ini anak nomor 2 dari total mereka 6 bersaudara. Nah, yang digugat sama si D ini kakaknya nomor 1 sama adiknya yang nomor 5. Nah begini. Nah, tapi adiknya yang nomor 3 itu mendukung si D dengan jadi kuasa hukumnya, secara nomor 3 ini tuh ternyata pengacara gitu guys. Nah, kebetulan gitu. Jadi kronologi kasusnya seperti ini. Dia menyewa sebagian lahan milik ayahnya. Dia tuh awal mula menyewanya tuh dari tahun 2012 dengan nilai kontrak 8 juta rupiah per tahun untuk dia bangun usaha toko gitu loh guys, di wilayah lahan tersebut. Jadi ini memang konteksnya nyewa ke bapak sendiri gitu guys. Jadi nggak pakai surat kontrak, alias kayak lisan aja ngomong ya kan sama bapaknya sendiri, ngapain gitu pakai kontrak-kontrak ya kan. Terus kemudian kemarin itu si bapaknya ini tuh berencana menjual tanah dan juga bangunan yang ada di lahan tersebut yang luasnya kurang lebih 3.000 meter. Nah, rencananya nanti nih uang hasil ini akan dibagikan kepada para ahli waris. Nah, siapa saja ahli warisnya? Yaitu saudara-saudara dari bapaknya, yang mana bapaknya tuh punya 4 adik. Soalnya itu lahan adalah peninggalan turun-temurun, jadi bukan cuman punya si bapak gitu loh guys. Jadi ada hak-hak dari adik-adiknya si bapak itu. Nah, nanti sisanya niatnya juga akan dibagikan kepada si anak-anaknya tadi tuh yang 6 orang. Jadi semuanya kecipratan kan intinya. Nah, karena jatuhnya mau dijual, jadinya masalah kontrak sewa tadi itu harus dibatalkan. Walaupun mungkin jatuhnya masih dalam ikatan kontrak. Katanya juga bawanya ini udah mengembalikan uang 8 juta untuk sewa yang tahun terakhir tuh di 2020. Mungkin ini bisa dibilang jatuhnya memutuskan secara sepihak gitu. Tapi kan gimana pun juga ini keluarga ya, jadi ya agak repot. Nah, di sini si D ini nggak terima, jadinya akhirnya dia mengajukan gugatan secara perdata dan meminta uang 3 miliar karena merasa dirugikan. Ini 3 miliar hitung-hitungannya kayak gimana juga aku nggak ngerti, karena secara dilihat kontrak 8 juta per tahun dari 2012 sampai terakhir kasus ini berlangsung di tahun 2020 ini kan total sekitar 8 tahun kan ya guys. Nah, 8 tahun kali 8 juta berarti cuma 64 juta dong guys. Terus tahu-tahu jadi 3 miliar tuh gimana ceritanya juga aku agak bingung juga nih guys. Bapaknya juga udah sepuh tuh, tetep
datang ke pengadilan dan jalannya udah susah gitu. Sebenarnya dokternya si bapak ini udah wanti-wanti harus hati-hati karena bapaknya udah tua gitu loh. Cuman bapak ini tetap ngeyel datang ke pengadilan karena bapak ini pengen nyelesain masalah karena dia takut ada apa-apa. Ya guys, please, ini masalah warisan. Warisan itu punya orang banyak. Lagi pula tanahnya itu juga kan bukan milik dia doang. Jadi ada hak dari adik-adiknya gitu. Jadi ntar misalkan dia amit-amit kalau misalnya dia ada apa-apa terus anak-anaknya masih rewel soal tanah gitu, takutnya kalau ada apa-apa masih bapak sampai nggak ada terus masih ribut gitu, nggak selesai tuh kan bisa jadi utang buat dia gitu ya, si bapak tuh takut gitu loh. Akhirnya karena rame banget berita ini viral, akhirnya ada beberapa pengacara yang suka rela tanpa dibayar untuk mendampingi si bapak ini supaya bapak ini bisa lebih kuat di pengadilan karena tuntutan dari si D ini dinilai tidak kuat. Karena pertama perjanjian kontrak secara lisan, jadi si bapaknya ini nggak ngambil duitnya atau gimana karena emang si anak ini udah bangun toko di sebagian wilayah itu dari 2012, terus tahun 2020 karena tanah mau dijual ya mungkin masalah keuangan juga dia merasa nggak bisa ngontrak terus tokonya harus hilang juga gitu, jadi dia merasa rugi mungkin gitu. Jadi emang kayak semacam ketakutannya si D aja kehilangan hartanya gitu, sumber hidupnya dia. Nah beritanya itu nggak sampai di sini aja guys, baru aja tanggal 18 kemarin, hari Senin tuh kemarin, belum selesai kan hari ini kasusnya, adiknya yang nomor 3 itu meninggal karena serangan jantung. Aku shock banget nih waktu dengar berita ini. Cuman yang bikin makin kebongong-bongong lagi gitu ya, ini masih dalam proses hukum, hukumnya belum selesai, belum ketok palu, belum ngapa-ngapain, dia menuntut bapaknya sendiri, tiba-tiba dia meninggal guys. Dimana umur orang benar-benar nggak ada yang tahu guys. Jadi nuntut 3 miliar itu duit buat apa kalau akhirnya kita meninggal juga nggak ngebawa duit itu ya. Dan akhirnya si anak ini meninggal dimakamkan pada tanggal 19 kemarin, dan hari itu bertepatan dengan hari persidangan si ayah ini digelar. Merinding nggak? Dan ada kisah haru terjadi. Jadi diam-diam abis sidang si ayah datang ke makam anaknya untuk berdoa di atas kuburan putrinya walaupun anaknya udah menggugat dia. Kebayang nggak rasanya gimana jadi bapaknya? Tapi yang jelas persidangan ini tetap berjalan karena gugatannya juga nggak dicabut sama si D, malah si D itu nyewa pengacara lain. Menurut kalian gimana guys? Berita hari ini, please komen di bawah. Kalau menurut aku keterlaluan, pakai banget. Ya tapi kita nggak ada yang tahu ya gimana hidup, gimana takdir, gimana umur kita. Jadi tetap terus berbuat baik, tetap terus kasih yang terbaik yang kita bisa, karena gimana pun setelah mati kita nggak mau dong kita menderita. Ya semoga si bapak bisa berlapang dada memaafkan si anak sehingga anak diringankan hisab kuburnya. Amin. Oke, jadi segitu dulu tayangan cerita Maya untuk viral di sosmed hari ini. Sampai ketemu lagi di viral sosmed besok. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Assalamualaikum.